Yang pertama, boleh saja kita berdoa di dalam hati saja. Tapi kalau kita ucapkan, maka kita mendapatkan dua keutamaan. Ada pahala atas amalan hati dan ada pahala atas ucapan lisan. Sama Pak ya. Kalau kita baca Quran, boleh saja kita baca itu dalam hati saja. Lihat di begini, baca hati saja. Tapi kalau kita ucapkan juga dengan lisan, itu pahalanya bertambah. Karena ada pahala mengucapkan. Sama, orang sudah hafal ini Al-Quran Pak, dia sudah hafal. Meskipun dia sudah hafal, tapi lebih baik baginya kalau dia membaca pakai mushaf. Meskipun dia sudah hafal Quran. Ya, orang sudah hafal tetap lebih baik kalau dia membaca. Supaya ada pahalanya itu mata menatap Al-Quran. Kecuali bagi orang yang bermaksud menghafal. Mau kuatkan hafalannya, mau muraja, mengulangi hafalan. Ya tentu dia tidak lihat mushaf. Tapi kalau niat semata-mata mau membaca, lebih baik dia melihat mushaf daripada tanpa mushaf. Kalau niatnya mau membaca, supaya mata juga ada pahala menatap mushaf Al-Quran. Jadi sekadar memandangi saja itu ada pahalanya itu Pak. Nah sama juga, kita berdoa cuma di dalam hati, boleh. Tapi kalau kita ucapkan dengan lisan, maka ada bagian pahala yang didapatkan oleh lisan kita. Allah tahu biar tidak diucapkan, tapi kita ingin dapat pahala melalui ucapan lisan itu. Kemudian yang kedua, Nabi sampaikan di dalam tubuh anak Adam itu ada 360 ruas persendian. Nah sejak dulu itu Nabi sampaikan. Dan ilmu kedokteran membuktikan bahwa memang jumlah ruas persendian dalam tubuh itu 360 ruas persendian. Nabi bukan seorang dokter, bukan ahli anatomi tubuh. Tapi beliau sudah sampaikan bahwa di dalam tubuh terdapat 360 ruas persendian. Nah, dan itu ditunaikan, wajib ditunaikan haknya setiap pagi. Tiap pagi Pak kita tunaikan itu haknya, mesti bersedekah. Makanya ada sahabat yang heran. Wa may yutiqu zalika ya Rasul. Siapa yang kuat ya Rasulullah? Kalau 1 sendi 1000 saja 1 sendi ini 360, berarti 360.000 per hari. Kalau 10 hari 3.600.000. Ya, kalau 1 bulan berarti 10 juta. Ya, tidak semua orang mampu untuk itu, karena sahabat itu menyangka harus sedekahnya uang. Maka kata Nabi, tidak harus dalam bentuk uang. Bahkan kalau salat 2 rakaat langsung terpenuhi itu hak 360 ruas persendian dalam tubuh. Tapi yang penting dipahami, ini semua bukan ilat, ini hikmah. Beda itu ilat dengan hikmah. Kalau ilat penyebab adanya hukum. Ya, tapi kalau hikmah bukan penyebab. Sehingga ada atau tidak adanya hikmah tetap harus dilaksanakan. Contoh misalnya, kan ada yang mengatakan, apa sih hikmahnya puasa? Nah, dikatakanlah supaya kita merasakan penderitaannya orang miskin yang sering lapar. Tapi itu bukan ilat, itu cuma hikmah. Kalau itu ilat, orang miskin tidak usah lagi puasa karena sudah tiap hari dia rasakan penderitaan. Jadi tidak harus menunggu. Jadi bukan Pak itu. Misalnya orang mengatakan, kenapa Nabi menyuruh kita untuk minum sambil duduk, jangan berdiri. Dokter kan menemukan itu. Bahwa dalam tubuh itu ada filternya yang memfilter minuman yang masuk, yang menyaring. Tapi saringan itu baru berfungsi kalau kita duduk. Kalau kita tidak duduk, saringannya tidak berfungsi. Saringannya tidak berfungsi. Jadi yang kotor pun masuk ke dalam tubuh. Itu menurut dokter. Tapi kita ini, biar tidak ada itu, tetap kita minum duduk karena Nabi ajari kita seperti itu. Ya, begitu yang lain-lain. Nabi melarang kita buang air kecil berdiri. Biar dokter tidak mengatakan memang tidak baik, yang jelas Nabi sudah sampaikan. Maka kita laksanakan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Jadi kalau disebut ini haknya persendian, silakan bisa-bisa saja. Tapi bukan ilat. Itu hikmah. Ya, khawatirnya kalau dipandang sebagai ilat, ya siapa tahu berubah lagi penemuannya. Apa akan berubah lagi Pak? Atau ada yang bisa menghilangkan contoh. Ada yang mengatakan mengapa babi itu diharamkan karena dia mengandung cacing pita. Tapi itu bukan ilat, itu cuma hikmah saja. Kalau dianggap ilat, bagaimana kalau kemudian dengan perkembangan teknologi cacing pitanya bisa dihilangkan? Apakah kemudian menjadi halal? Ya tidak, mau ada atau tidak ada cacing pitanya, tetap babi itu haram selama-lamanya karena zatnya yang diharamkan. Ya, jadi bagi kita ini boleh kita mencari-cari hikmah, tapi ketaatan yang tertinggi ketika
tidak tahu hikmahnya pun kita laksanakan, kita taat sama Allah. Saya kasih perumpamaan, belum salah Pak. Ada 2 orang saya panggil ke rumah, Pak, nanti malam datang ke rumah ya. Contoh saja ini Pak, mohon maaf. Datang ke rumah ya, jam 12 malam datangnya, jam 12 malam. Kalau datang jangan bawa kendaraan, datang saja, pokoknya naik ojek atau apa, jangan bawa kendaraan. Nah, dua-duanya betul-betul datang Pak, itu jam 12 malam datang ke rumah, naik ojek semua ini datang Pak. Tapi keduanya mengambil sikap yang berbeda sebelum datang. Kalau yang satu itu dia tidak tanya-tanya, di hatinya Pak Ustaz yang panggil ini pasti baik ini, tidak usah tanya-tanya kenapa harus jam 12, kenapa harus naik ojek, jangan tanya-tanya, pokoknya langsung saja ke sana Pak. Itu si A. Kalau si B, dia tidak langsung datang Pak, dia telepon dulu saya, Ustaz tunggu dulu Ustaz, kenapa harus jam 12 tengah malam begitu, tidak bisa kah jam-jam 10 saja. Nah, jadi saya jelaskan begini Pak, kebetulan ada orang bagi-bagi motor ini, tapi itu motor baru diantar ke rumah kurang 10 menit jam 12. Kalau Bapak datang jam 10, 2 jam kita menunggu. Oh begitu Ustaz, cocok Pak, nanti saya datang jam 12. Terus kenapa mesti Ustaz naik ojek, tidak bisa bawa kendaraan? Masalahnya itu motor mungkin langsung kukasih Pak. Kalau kita bawa kendaraan, siapa yang mau bawa pulang? Oh baik, kalau begitu saya nanti naik ojek ke situ. Jadi dua-duanya datang, tapi yang satu tidak tanya-tanya, yang satu tanya-tanya. Kalau saya tanya, siapa yang lebih tinggi ketaatannya? Yang tidak tanya-tanya. Kita sama Tuhan begitu. Ada orang yang, saya tidak usah tanya-tanya kenapa salat begini-begini, laksanakan saya karena ini perintahnya Allah. Ada yang mempertanyakan hikmahnya. Bolehkah kita pertanyakan? Boleh, tidak ada masalah. Ya, tapi jangan menunda-nunda ketaatan, nanti setelah tahu hikmahnya baru mau melaksanakannya. Saya kira itu. Wallahu a'lam.